Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung dalam kehidupan ini bertemu dengan Dhamma, kenal dengan Dhamma, bisa mengambil manfaat dari Dhamma, ajaran kebenaran sebagaimana diajarkan oleh guru agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga kita masih bisa menambah deposito untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, anicca kehidupan begini cepat, secepat mungkin teknologi yang menyertai kehidupan kita. Sekarang kita sudah sampai di bulan September. Sekejap rasanya. Namun kalau kita lihat ke belakang, selama 9 bulan ini apa saja yang sudah kita tanamkan di dalam lahan yang begini subur yang kita sebut alam manusia. Hari ini ada di studio Sangwika seperti biasa sahabat Dhamma saya Dr. Susan. Saya sebut doktor supaya dia biasanya ketawa karena ngerti itu adalah satu bibit kesombongan yang kalau nggak hati-hati bisa membuat kepala besar. Dan yang berada di tengah paling ganteng ini adalah orang yang mendaulat dirinya sendiri sebagai moderator. Ganteng itu jebakan juga. Juga jebakan, ya, kepala sekolah putra bangsa. Kita akan mengulik-ulik sesuatu yang kelihatannya sepele tapi agak mencengangkan demikian, karena yang kita lihat di alam sekitar kita itu kelihatannya penuh dengan tipu-tipu sehingga kita ini melihat kebenaran itu agak kabur gitu ya. Mari kita salahkan teknologi, tapi lebih salah lagi, teknologi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau kita nggak toeng gitu ya. Nah, saya sedang merasa agak semelengeren gitu ya. Waduh, bingung juga. Karena ada orang-orang yang kelihatannya menipu diri sendiri karena ada sarana yang membuat hal itu bisa terjadi, yaitu satu permainan namanya apa? Pokoknya itu kayaknya asik banget gitu ya. Jadi saya diajarin dan saya terkagum-kagum, tapi tetap gak akan main gitu ya. Karena bagi saya ini benar-benar full delusi, yaitu adanya permainan yang bisa bikin orang sehari semalam itu nggak tidur, dan itu berhari-hari karena ternyata connect dengan seluruh dunia. Jadi online bersama. Saya sampai gedek-gedek, geleng-geleng, dan saya tanya, loh itu caranya main gimana? Dan yang amat sangat membuat saya gitu, itu dengan sangat bangga ditunjukkan bahwa ini ceritanya tuh kayak pertanian, penjualan, marketing, trading gitulah, pakai duit, pakai poin gitu, dan itu katanya pakai duit beneran juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk cari duit beneran. Yang namanya nandur, menanam, itu cuman gini loh Bu, tangannya cuman gini-gini gitu, terus dibesarkan gitu, seret gitu, itu tumbuh. Tanamannya tuh tumbuh. Duh, menarik sekali tuh. Tererep, seret, tanamannya tumbuh. Enggak sampai 2 menit sudah berbuah. Siap panen katanya. Loh, terus kamu makan? Ini siap panen. Terus piye? Oh, harus dimasukkan gudang. Lah, gudangmu mana? Oh, dia gitu. Ada berapa? Dia punya 25 gudang. Loh, oke. Iya, kaya raya banget. Karena harus masukkan gudang. Lalu siap apa? Siap jual. Sebagian harus dimasak dong. Itu sibuk banget. Kan saya sampai domblong gitu. Oh, oleh sebab itu dia bisa tahan berjam-jam sampai besok baru keluar kamar misalnya gitu, bisa.
saya memikirkan, ini luar biasa ya. Begitu asiknya permainan ini, sampai lama-lama realita bahwa nanem itu kalau padi 3 bulan itu bisa 2 menit. Lah pengaruhnya apa bagi pikiran? Nah ini saya pengen kita hari ini cobalah ngulik-ngulik soal itu. Moderator? Ya, kalau dari yang disampaikan Bu Lani sebagai pengantar tadi, saya lihat ini kita bisa hubungkan dengan ketangguhan kita sebagai manusia yang diekspos dengan inputan atau apa yang kita tangkap dengan indera itu. Kalau itu perangkat dari gawai, artinya semua sensasi itu kena ya, mata juga kena, suara, kemudian kita juga seolah-olah melakukan yang memindahkan ya. Itu pengaruh besarnya yang saya khawatirkan ini ke ketangguhan. Apakah ini mungkin yang nanti juga saya minta tolong Bu Susan respon, ini mempengaruhi cara pandang orang terhadap kehidupan realita nggak sih? Kalau saya lihat seandainya paling buruk itu dia sulit keluar dari virtual reality yang diciptakan oleh teknologi ini, ketika berhadapan dengan realitas yang ada di luar sana, ternyata yang namanya bertanam itu butuh proses, yang namanya berjualan itu kadang-kadang laku, kadang tidak, kita harus lakukan usaha promosi dan sebagainya, harus kadang-kadang butuh waktu. Ini berpengaruh pada ketangguhan seseorang yang saya pikir jadi tanda tanya juga, ini pengaruhnya seberapa besar. Mungkin Bu Susan sebagai psikolog, ya bukan mungkin ya, pastinya Bu Susan sebagai psikolog pasti sudah melihat gejala-gejala keruntuhan mental manusia. Gimana Bu ini untuk? Ya, jadi ada beberapa hal yang saya coba renungkan ya, dengan apapun lah kan. Virtual reality itu banyak ya. Jadi selain yang game dimaksudkan Bu Lani, itu saya kira ada banyak sekali yang membuat kita itu terkecoh gitu ya. Seolah-olah apa yang terjadi di dalam virtual gitu, yang diciptakan oleh teknologi itu benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, saya kembali ke zaman Tamagotchi, ngerti ya Pak? Tamagotchi itu sama-sama perkembangan teknologi, tapi itu tujuannya beda. Tamagotchi itu apa? Yang kita boneka. Pet. Jadi kayak bendanya kecil, nanti kayak seukuran gantungan kunci. Bentuknya bisa kepala anjing, berarti itu petnya anjing. Kalau bentuknya kepala kucing, berarti itu petnya kucing. Itu kan gini, orang itu, ini yang nyiptakan orang Jepang ya. Orang itu kalau memelihara hewan betulan kan nggak selalu mudah. Satu, bisa jadi kita nggak punya banyak duit untuk bisa beli makan. Kedua, mungkin kita nggak punya sumber daya manusia untuk membantu mengelolanya. Bisa jadi di lingkungan kita memang nggak boleh ada pet. Nah, tetapi orang itu butuh bagaimana merasakan merawat binatang. Nah, jadi alat ini diciptakan untuk menggantikan pet, tetapi dibikin itu hidupnya seperti kucing beneran. Artinya saya memberi makannya bukan instan Bu. Jadi kayak kehidupan punya kucing. Siklus lah ya. Punya siklus. Kalau lagi nggak mau makan ya nggak mau gitu ya. 24 jam beneran ya, gitu jadi ya. Ini kan gitu bener-bener menggantikan. Oh, kalau saya memelihara anjing beneran itu tuh repotnya tuh kayak gini tuh bisa kita rasakan melalui Tamagotchi itu. Nah, menurut saya kenapa ini jadi nggak populer Bu? Karena nggak menyenangkan. Karena kayak benar-benar memelihara binatang dan ini bendanya kecil gitu toh. Ya kalau sudah diberi makan pagi ini, ya sudah didiamkan. Nanti kalau terlalu banyak makan kan bisa sakit itu. Ini tuh kayak kita tuh betul-betul ngalami kerepotan kalau misalnya kita memelihara. Nah, sehingga orang itu akhirnya lama-lama banyak meninggalkan karena ini tuh nggak ada sensasinya. Kan kalau ada binatang beneran itu masih ada sensasinya ya. Saya punya binatang lalu kita
ada bondingnya. Kalau ini tuh mungkin bondingnya jadi lemah karena ini bentuknya juga nggak lucu kan. Nah, tetapi teknologi Tamagotchi ini beda banget seperti yang diceritakan Bulani. Kalau yang ceritakan Bulani itu kan sekian menit sudah jadi. Kalau ini enggak, Bu. Ini tuh kita memang betul-betul harus tangguh seperti kita memelihara binatang. Nanti kalau ini mati harus di-reset. Artinya kayak kita beli anjing baru gitu. Nah, ini kan kita mulai dari nol. Nah, menurut saya sebetulnya ide menciptakan Tamagotchi itu jauh lebih bagus dibandingkan ide game yang sekarang gitu. Nah, sehingga sebetulnya Tamagotchi itu kan membuat orang juga menjadi tangguh bagaimana belajar memelihara binatang beneran. Tapi kenapa ditinggalkan, Bu? Karena itu tidak menyenangkan. Jadi realita itu tidak menyenangkan sebetulnya gitu ya. Nah, sehingga orang-orang itu menciptakan bagaimana sesuatu itu lebih bisa menyenangkan. Caranya adalah instan ya. Nah, dengan demikian, apa yang saya khawatirkan ketika orang mulai meninggalkan Tamagotchi itu kan sebetulnya manusia itu pada dasarnya udah nggak sabaran. Iya benar. Ya kan? Nah, ketika lalu diciptakan games dan lain-lain, atau bahkan sekarang ini kalau kita lihat ini Bu, bukan hanya games, tapi orang itu kalau lihat youtuber itu kan cari duitnya gampang. Ya, pokoknya asal punya konten, di follow banyak orang, nanti ada banyak iklan masuk di situ, subscribe gitu ya, itu uangnya banyak sekali. Bahkan itu bikin konten nggak bermutu aja, pokoknya asal dilihat orang. Nah, itu kan lalu orang semua pingin instan. Nah, di psikologi resikonya adalah kalau harapan itu tidak tercapai, orang itu frustasi. Frustasi itu kan terjadi ketika harapannya itu tidak tercapai. Nah, kenyataan orang itu tuh harus bekerja keras. Nah, harapan dia itu tidak bekerja keras. Artinya kemungkinan besar banyak sekali orang itu yang mengalami harapan yang tidak tercapai. Apa harapannya? Misalnya serba cepat, itu tidak mungkin, sehingga frustasi, ya kan? Cepat kaya, itu tidak mungkin, sehingga frustasi. Nah, efeknya adalah bisa meningkatnya gangguan mental dan meningkatnya kriminalitas. Itu yang menurut saya. Karena yang sukses sebenarnya kan cuma sedikit. Iya. Yang tidak sukses kan banyak banget. Jadi kalau saya pengen tadi kayak YouTuber nggak berhasil kan ada dua kemungkinan. Kalau saya gangguan mental ya jadi depresi, bunuh diri. Kalau saya jadi kriminal ya saya melakukan kejahatan supaya saya itu segera punya sesuatu gitu. Nah, entah nanti bisa menipu orang, melakukan apapun ya, atau bisa jadi saya juga merampok orang gitu. Nah, ini yang menurut saya resiko yang mengerikan tuh yang saya lihat kok itu ya Bu. Bukan hanya persoalan kita itu jadi punya karyawan yang nggak tahan banting, bukan sekedar itu. Itu efek lain adalah sekarang kita cari karyawan yang mau bekerja keras tuh jarang, sulit didapat. Karena harapannya mereka bekerja tidak perlu keras-keras. Nggak usah keras ini enggak nih. Tidak berlaku. Kalau dipakai kaosnya ada. geli-geli oleh mereka yang harapannya tuh nggak yang sesuai. nomor 1 harus dihapus oleh anak sekarang. Saya nggak perlu kerja keras, tapi yang penting kerja gembira. Cerdas saja nggak penting. Nggak penting ya. Nah, YouTuber itu nggak jelas saja, yang penting gembira dapat duit kan. Nah, ini yang menurut saya yang mengerikan itu bukan sekarang ini, bukan hanya kita kesulitan mencari sumber daya manusia yang tahan banting. Itu susah ya, turnovernya tinggi ya Bu. Keluar masuk. Bukan hanya itu, tapi yang lebih mengerikan tuh gangguan mental sama kriminalitas tuh Pak yang meningkat. Dan semakin muda loh usia. Ya kan, remaja, sekarang anak SMA, anak SMP. Itu mengerikan. Jadi kalau lihat dari poin yang disampaikan Bu Susan, ini realita dan harapan itu mereka nggak match ya. Nggak match karena harapannya terbentuk dari apa yang dibentuk oleh apa yang mereka terekspos lebih banyak. Oh, ternyata aku dengan YouTube aja cepat kok. Kok yang lain tuh cepat. Ini dengan pakai media sosial bisa cepat dapat perolehan income dan sebagainya. Oh, kok nanam pakai game ini cepat.
Padahal kenyataannya, realitanya tidak demikian. Dan yang ngeri itu kan ini Bu, kalau kita lihat konten-konten YouTube, kadang-kadang tuh sengaja diciptakan gak bermutu supaya di follow. Nah kan itu artinya bukan masalah instan juga, artinya pembentukan karakter itu loh kan jadi ngeri. Intinya tuh sekarang aneh aja, yang penting itu dilihat. Tolol aja nggak masalah, yang penting itu gitu. Dan sekarang itu kan banyak skenario ya, entah artis YouTuber gitu atau artis beneran itu tuh sering bikin skenario kayak selingkuh, percekcokan, urusan ini urusan itu tuh kayak supaya ini mendongkrak popularitas. Nah itu apa nggak ngeri Pak? Biasanya kita itu kalau bersandiwara untuk pura-pura jadi bagus. Nah sekarang tuh sandiwaranya itu pura-pura jelek. Bikin prahara gitu. Problemnya itu dilihat anak-anak muda. Lalu anak muda itu melihat bahwa perkawinan tuh ya kayak gitulah. Nanti cerai juga nggak apa-apa. Toh anaknya baik-baik saja. Nanti masalah bertengkar dengan mertua ya itu biasa aja. Artinya ketika memandang kehidupan seperti itu, apa nggak ngeri tuh kita lihat anak muda kita. Contoh ya. Karena menurut anak muda dikira itu nyata. Mereka nggak sadar bahwa itu skenario yang diciptakan oleh ya orang-orang ngetop ini untuk mendongkrak popularitas sih menurut saya. Karena itu kalau rate-nya naik kan duitnya banyak juga. Nah ini ya, ini sebetulnya kalau Bulani tadi bilang itu akarnya menyebar, ini kan sebetulnya menggeret-geret ya Bu. Bukan hanya persoalan orangnya saja yang lalu nggak tangguh, tapi ini geret ke hal-hal lain. Ya, orang-orang yang melihat, punya waktu untuk melihat, jangan-jangan juga. Bahkan saya nggak main loh Bu, saya nggak melakukan apapun, melihat saja itu efeknya udah ngeri. Jadi pesan buat pemirsa, hati-hati, selektif juga kalau mau melihat tontonan-tontonan yang berseliweran di internet ya. Nah problemnya itu pop up loh Pak. Betul. Begitu kita sering ngeklik itu akan muncul sendiri. Gitu. Betul. Makanya saya merasa ketemu dhamma itu seperti ketemu apa yang berharga banget. Karena dhamma ini, yang namanya dhamma itu kan sebenarnya kan ajaran kebenaran. Yang namanya kebenaran itu kan bukan tipuan gitu loh. Jadi kalau kita ini beruntung kenal dhamma, kayaknya kaki ini tetap berada di bumi. Enggak, wah apa tuh kayak gitu itu. Kita bisa memilih ini yang benar, ini yang enggak beneran gitu kan. Dan itu kan satu kemampuan yang membawa apa ya, satu ketangguhan pada kita untuk kalau ada apa-apa, ada prahara kehidupan, dan itu pasti ada, itu kita kuat ngatasin gitu. Makanya misalnya saja kita belajar tentang paramita, 10 kesempurnaan. Bagi saya loh, waktu ketemu 10 kesempurnaan, rasanya kok saya nggak pernah tuh akan berputus asa atau akan males-malesan gitu, kok rasanya udah nggak ada alasan ya, karena saya jauh banget dari kesempurnaan itu gitu. Dana, bagaimana saya harus meningkatkan itu? Bagaimana saya harus lebih baik dan lebih baik lagi dalam memberi? Untung saya berada dalam dunia pendidikan, jadi otomatis saya pasti memberi ilmu saya, kepintaran saya, nasihat saya, apapun juga kan saya sudah, lumayan. Dana, sila, moralitas harus kita jagalah. Jangan seperti yang tadi dikatakan selingkuh segala macam dikasihkan, wah supaya ini mendongkrak segala macam. Ini kan sudah, aduh, udah salah gitu loh. Jadi kita sudah ngerti nggak kesana. Dana, sila, moralitas, saca, kebenaran, yang bener-bener itu. Jadi jangan main-main yang 2 menit berbuah panen. Lah kamu nandur beneran, rasakan gimana nanti tanaman mati, lupa nyiram ya dia layu, dicoker-coker ayam ya dia nggak bisa lagi tumbuh. Ini hal-hal saca, bagaimana kebenaran itu menguatkan diri di dalam kehidupan, dan itu bebas dari teknologi ya. Kita dapat dana, sila, saca, nekama, meninggalkan keduniawian, foya-foya, hura-hura, mewah-mewah. Bagaimana kita bisa meninggalkan itu? Kemudian yang tadi ketangguhan, itu kalau kita kenal 10 paramita, itu nggak kita berjuangnya sungguh-sungguh. Karena 3 hal yang disebutkan di situ itu aditana, wirya, kanti,
bagi saya satu kesatuan ya. Kita harus punya tekad yang kuat. Ini kan sudah nggak gampang gitu. Tapi alangkah pentingnya dalam kehidupan ini, aku mau apa? Tujuan yang aku mau kejar itu apa? Seperti Tata misalnya, aku pengen jadi lulus dengan nilai yang baik. Ini kan aditana, sehingga kita mau bayar harganya dengan energi, wirya. Gimana untuk mengejawantahkan aditana, tekad yang kuat ini, aku harus punya semangat. Jadi boleh yang lain hilang, tapi semangat nggak boleh hilang, karena dengan semangat ini saya bisa ngejar yang lain. Tapi kalau semangat hilang, yang lain juga akan hilang. Tekad yang kuat, semangat. Kalau saya sukses, wow, gitu ya. Tapi banyak kalau saya gagal, maka harus ada faktor yang ini, yaitu perseverance, kanti, keuletan, pantang menyerah, terus berjuang. Jadi kalau sukses, ya wah, kalau gagal, ya tetap berjuang lagi. Jadi aditana, wirya, kanti ini satu paket. Bagi saya itu indah gitu loh. Dibandingkan dengan ini tadi, sukses jual ke sana. Lalu ini tipu-tipu semua kok. Nggak ada di dalam batin kita, pikiran kita. Maka 3 hal ini, aditana, wirya, kanti, itu harus terus dikembangkan. Dan ini yang menarik adalah kita ini harus berada di sisi lain dari yang tadi Ibu Tun katakan tadi, misalnya game lah, segala macam tipu-tipu itu. Kan alangkah bedanya dan alangkah bermanfaatnya kalau kita ngerti Dhamma itu mengajar kita memang bebas dari penderitaan, mengajar kita untuk meraih apa yang kita mauin. Semuanya ada harganya, karena apapun juga itu terjadi karena sebab, apapun juga itu buah dari karma kita. Udah lain banget ya. Kemudian 3 lagi, metta, cinta kasih. Jadi kita ini hidup dengan pikiran yang gembira, karena orang cinta kasih nggak mungkin sedih ya. Panya, kebijaksanaan, dimana kita tahu ini benar itu tidak benar. Aku suka tapi itu tidak benar, ya nggak mau. Ini semua kan hubungannya dengan kebijaksanaan. Dan yang ke-10 adalah ketenang seimbangan, supaya kita ini menghadapi kehidupan dari awal wek sampai mati itu ada maknanya. Kita sebagai manusia kan rasanya udah, aduh, saya melihat kehidupan ini tuh rasanya bingung juga loh Bu. Untung saya itu kenal agama, kalau enggak saya kecegur di sana. Terus aku jadi apa kalau saya mati? Itu ibaratnya seperti yang ditulis Pak Ardi dalam bukunya Gaya Hidup apa? Kapal pesiar. Rampung, enggak ada apa-apanya. Kapal pesiar tidak meninggalkan apapun. Dibandingkan dengan yang kedua, sawah ladang. Kita selesai, ada panennya. Itu kan 2 hal yang sudah sangat berbeda. Namun orang seperti saya kan jadi aneh tuh Bu. Kok nggak terlibat dalam kayak gitu, nggak ketarik dalam hal kayak gitu. Makanya pertanyaan bagaimana kita menjadi tangguh, ya kembali pada latihan macam apa yang kita berikan pada kita. Sementara kita cuma punya 24 jam sehari. Edisi terbatas. Serem. Saya mau menghubungkan yang disampaikan Bu Lani. Kalau Bu Lani tadi pakai pendekatan, sebenarnya yang dalam kehidupan kita, kalau kita keluar dari tipu-tipu, dunia tipu-tipu yang ada ditawarkan oleh teknologi, itu sebenarnya banyak ada yang sangat urgent yang harus kita bereskan, yaitu parami tadi yang sudah disebutkan Bu Lani. Dari yang Bu Susan tadi sampaikan, bahwa orang itu bisa kacau dalam orientasi hidupnya karena terbiasa terekspos dengan teknologi. Harapan yang tercipta dengan reality itu berbeda. Saya mau angkat satu hal. Problemnya muncul, mungkin bisa kita lihat kenapa orang sangat gandrung atau terjebak di dunia tipu-tipu yang pakai istilah bulan ini itu. Apa tidak karena mereka mencicipi kendali, kontrol, merasa saya bisa mengendalikan ini. Oh, saya bisa atur ini. Ketika di dunia nyata mereka kehilangan, aku ternyata masih harus ketemu pasanganku, aku masih ketemu atasanku, aku ketemu aturan.
mari kita coba lihat ini apakah jadi sesuatu yang harus kita bahas juga. Ini kendali yang seperti apa sih yang seharusnya kita miliki dalam dunia nyata yang itu ditawarkan oleh teknologi. Menarik ya Pak, karena risetnya mahasiswa bimbingan skripsi saya itu statistik tuh istilahnya kan ada korelasi gitu kan, ada kontribusi ya, analisisnya bisa pakai analisis korelasi atau regresi. Itu persis judulnya adalah hubungan antara sense of personal control dalam kehidupan nyata dengan kecanduan game. Hipotesisnya adalah orang yang di kehidupan nyata merasa nggak punya kendali itu lebih cenderung kecanduan game, karena di game itu dia merasa punya 100% kendali. Dan itu menarik Pak, karena berarti orang yang main game itu memindah kendali di dunia nyata yang nggak bisa 100% ke dunia game yang dia merasa bisa mungkin 150 sampai 200%. Nah, padahal kenyataannya itu nggak ada 100% kendali. Nggak ada kan kenyataannya di kehidupan dunia kita nyata. Ini. Nggak ada Pak. Ada faktor lain yang membuat kita itu nggak bisa mengendalikan semuanya. Emangnya kita ini orang suci sudah bisa mengendalikan semuanya? Nggak bisa. Orang suci mau nggak bisa mengendalikan, nggak mau ya. Hujan berhentilah gitu ya. Kan seolah-olah gitu Bu. Kan kalau kita lihat orang-orang sakti itu kan gitu, bisa mengendalikan semuanya. Nah, kita itu saya ingat kata-kata Bulani, hanya orang yang suci hatinya, murni pikirannya, itu akan bisa menjadi sakti, tetapi sakti itu tuh bonus, bukan tujuan. Nah, sementara kita ini sudah nggak murni hatinya, itu pengennya sakti. Problemnya kan di situ. Nah, ini komentar Pak Adi ini relate sekali dengan risetnya mahasiswa saya. Jadi emang kenyataannya orang yang nggak punya, merasa ya nggak punya kendali dalam kehidupan nyata, itu akan larinya ke game karena merasa game itu bisa dikendalikan. Nah, sehingga orang itu menjadi lebih kecanduan game karena merasa, kalau dulu ada kaosnya Putra Bangsa Digdaya gitu. Wah, itu saya merasa hebat gitu, digdaya gitu kan. Nah, ini komentar Pak Adi itu menarik gitu ya. Nah, sehingga banyak orang itu lari ke virtual itu karena merasa saya lebih bisa punya kendali di sana dibandingkan di kehidupan nyata. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ketangguhan, berarti kan ketangguhan itu sebetulnya berkaitan dengan kemauan saya itu untuk sabar menunggu proses tanpa saya merasa harus bisa saya kendalikan semuanya persis seperti yang saya harapkan. Ya kan? Kalau yang namanya petani aja lah itu mau mengendalikan apa lah, kalau matahari memang nggak bersinar itu ya nggak ada namanya fotosintesis. Kalau hujan terus ya bosok tenan itu tanaman gitu ya. Kalau nggak ada hujan ya mati, intinya gitu. Maka kenapa kalau petani itu ya kadang gagal toh, ada hama, sering itu tanaman sayuran jadi busuk karena hujan nggak berhenti gitu kan. Tanaman cabai itu jadi busuk karena cabai itu ya kalau udah dipanen Bu, intinya nggak boleh kena sinar matahari terlalu lama, itu cepat busuk. Maka ada candaan sopir truk, wah lah ngebut wong dia itu sopir truk cabai. Itu artinya apa? Kalau membawa muatan cabai kamu nggak boleh berlama-lama di jalan, nanti dibuka busuk itu. Nah, itu intinya apa? Apa ya, itu ada kendalinya, itu ada di kita. Intinya adalah saya setuju Bulani, menanam betulan itu melatih kita sabar, melatih kita tangguh, nggak perlu mengendalikan semuanya yang ada di dunia ini. Itu satu. Yang kedua, saya itu senang dengan istilahnya yang sering disebut Bulani itu anicca ya. Itu di mobilnya Bulani juga ada anicca. Tidak kekal. Orang itu menjadi tidak tangguh karena merasa segalanya itu kekal.
Nek happy itu ya happy sampai saya mati. Intinya begitu. Rasa senang ini turun, saya gak sabar untuk mencari rasa senang lagi. Intinya saya merasa kesenangan itu tuh harus konstan. Kesenangan itu harus abadi. Contoh, saya tuh dulu baca meditasi ya, Vipassana ya Bu. Itu kan rasakan setiap hal di dalam tubuh itu, terutama nafas, itu anicca. Gak ada yang konstan. Rasa sakit pun itu naik turun, kadang hilang. Nah, tetapi memang yang kita rasakan itu kan sakit terus, seolah-olah nyambung. Padahal ini kan ada titik nggak sakit, sakit lagi. Tapi karena rasa sakit dominan, itu seolah-olah rasa sakit itu tidak pernah berhenti. Nah, meditasi itu sebetulnya membantu kita untuk melihat bahwa nek kita sabar, kita itu akan bisa melihat rasa sakit itu hilang. Kita akan bisa melihat rasa sakit itu naik lagi, tunggunan meneh, engko lah hilang meneh. Nah, menunggu anicca itu tuh kan kesabaran. Tapi saya pengennya cepat dibunuh nih rasa sakitnya. Padahal ketika kita minum obat, nanti tuh akan ada muncul lagi rasa sakit toh. Tetapi kita merasa rasa nyeri itu akan hilang selamanya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya membuat orang pun di dalam pengobatan itu nggak sabar, Pak. Maka kalau kita masih ingat episode dengan Bu Nini, itu sangat hebat loh. Dia mencintai tubuhnya satu persatu untuk merasakan rasa sakitnya. Itu dahsyat sekali ya. Karena menurut saya rasa sakit itu tuh kan anicca sebetulnya, cuman karena konstan kita tuh ingin segera membunuh. Nah, salah pandangan bahwa tidak ada anicca itu yang membuat kita nggak tangguh, Pak. Maunya tidak anicca. Iya. Tapi kalau yang tidak menyenangkan harus segera anicca. Iya, betul. Nah, itu yang membuat misalnya bahwa popularitas itu selamanya akan populer kita. Kita tuh lupa bahwa misalnya orang itu tuh ada masanya ya. Nah, itu lupa. Kita tuh pengennya tuh ya itu terus gitu. Kita tuh nggak melihat sesuatu yang berubah gitu. Nah, ini yang menurut saya anak-anak zaman sekarang itu nggak tangguh. Itu karena merasa bahwa apa yang sudah diperoleh itu tuh nggak bakalan hilang gitu. Nah, itu sama seperti kalau kita main game, Bu. Kita ingin mempertahankan kesenangan game itu secara terus-menerus tanpa kita sadar sebetulnya itu anicca. Nah, efeknya adalah ketika kesenangan kita turun, itu kita meningkatkan terus gitu, sehingga kalau kita kaitkan dengan bulan yang lalu tentang kemerdekaan, kita tuh menjadi dijajah karena mempertahankan keabadian. Padahal semuanya tuh anicca. Nah, menurut saya ketangguhan itu salah satunya adalah menerima anicca. Itu sih bagi saya. Jadi poinnya dua nih. Yang saya bilang yang jadi kombinasi yang berbahaya, seolah-olah punya kendali dan seolah-olah semua abadi. Padahal dia tidak bisa mengendalikan semuanya dan padahal semuanya tidak. Khusus untuk yang menyenangkan loh ini. Betul. Karena kalau yang tidak menyenangkan, dia nggak mau abadi. Segeralah lenyap. Ya. Nah, kembali ke Bulani. Tadi dikonfirm ternyata ada relasi dengan kendali. Kenapa kita terjebak dengan fitur-fitur teknologi yang ditawarkan? Sebenarnya kendali yang sesungguhnya menurut Bulani itu terhadap hidup kita tuh yang seperti apa sih? Selain tadi kita ternyata punya pilihan, sebenarnya kita tuh harusnya giat menyempurnakan parami. Yang saya gimana ya? Kalau ditanya siapa pria idamanmu gitu, saya tahu loh, The Buddha. Gitu. Jadi kalau saya diomongin, bagi aku tuh dia enggak ada apa-apanya karena apa? Karena saya punya idola sendiri, siapa? The Buddha. Gitu. Sesuatu yang membuat saya wow dan tidak ada bandingnya adalah kok bisa ya The Buddha itu melihat itu akarnya nih loh. Jadi kalau saya ketemu dengan ada 3, ada 4, ada 1, ada 7, ada 10, itu bagi saya tuh
kayak apa ya, nemu permata gitu loh. Dan itu benar-benar kalau saya pegang, itu benar-benar hidup saya tuh lain. Karena saya sudah 40 tahun hidup saya kacau. Jadi melihat pola hidup yang berbeda karena kenal Dhamma itu sudah jauh dari yang gitu-gitu loh. Dan yang bagi saya yang sangat menarik adalah apa yang diajarkan oleh Buddha. Kalau kita benar-benar pegang dan kita renungkan, kita praktekkan, kita benar-benar amati, kita melihat Dhamma di mana-mana, dan sekaligus kita melihat adhamma di mana-mana, di dalam hal yang tidak keruan itu kan adhamma. Itu kita melihat dengan sangat jelas. Maka gimana ya caranya muncul satu tekad gitu ya. I don't want to be like that gitu. Aku tidak mau seperti itu. Dan tidak mau seperti itu tuh bukan karena ada paksaan gitu. Tapi memang ya no gitu. Kita sudah tahu mana yang aku seorang kapiten atau aku seorang septic tank. Itu kita sudah tahu beneran. Makanya kalau dilihat dari betapa kita ini beruntungnya kenal Dhamma, itu rasanya sudah membebaskan kita dari segala macam kebingungan ya. Menghadapi hal-hal kayak gitu ya udah enggak teriming-imingi gitu loh. Makanya saya mau belajar dari orang-orang yang nge-game itu, kok bisa ya kayak gitu. Itu saya merasakan kasihan ya orang-orang yang menjebakkan diri di dalam dunia yang sebenarnya kosong. Kendali apa toh? Kok kepengen mengendalikan dunia ini? Ini kan konyol. Kamu mengendalikan diri sendiri aja tidak bisa kok. Kan harusnya Mbok Ayu mengendalikan diri gitu loh. Saya sendiri merasa mengendalikan diri itu sulit loh. Lah wong ini aja sepanjang segala abad amin kok saya mau mengendalikan yang di luar saya, menghabiskan waktu energi saya, itu kan konyol banget gitu. Alangkah baiknya kalau kita ini makanya meditasi, melihat ke dalam diri, introspeksi untuk have I done something right? Apa saya sudah melakukan hal yang benar hari ini? Apakah hari ini aku sudah melakukan sesuatu yang enggak benar hari ini? Itu kalau tadi dimasak, diramu, itu kan benar-benar menghasilkan sesuatu yang tidak ternilai harganya dibandingkan kamu dapat apa? Ini nanti sebentar lagi panen. Loh. Saya pikir lama-lama jadi gila loh. Maka jadi psikolog tuh akan masa depannya bagus karena banyak orang gila di dunia ini. Kadang-kadang saya pikir gitu. Jadi saya merasa semakin lama memang semakin begitu banyak orang yang hilirmu di pantai sebelah sini, dan saya ngomong no nih gitu. Enggak, saya enggak mau di situ. Saya mau benar-benar pergi ke tempat yang membawa saya pada kemajuan. Ini kan bukan kemajuan toh. Jadi kalau saya bilang orang-orang kok enggak mencintai dirinya sendiri ya. Mainan kayak gitu tuh kok menurut saya loh bunuh diri gitu loh. Kenapa? Yang dibunuh apanya? Kebijaksanaannya. Yang dibunuh apa? Kemampuan melihat kebenaran ini. Mati loh. Loh aku nandur kok 2 menit kemudian sudah matang. Mana ada di dunia ini nandur 2 menit kemudian sudah panen. Itu kalau nggak gila apa lagi tuh. Itu kayak ngengat itu ya Pak, menuju cahaya ya. Ya. Jadi mati kan dia, karena dia merasa cahaya itu tuh sesuatu yang menggiurkan ya. Bagi si ngengat itu kan ya. Padahal udah diberitahu kamu kalau kesana mati gitu. Tapi dia nggak peduli gitu. Karena ngapa enggak itu yang kita lihat sekarang tuh. Dan dengan penduduk dunia yang makin banyak karena tidak ada kendali di dalam hal seksual dan sebagainya, apa enggak ngeri tuh dunia ini. Maka kalau saya menghibur diri saya sendiri, untung ya aku kenal Dhamma. Untung banget. Itu sudah harta yang tidak ternilai harganya. Melindungi saya dari segala macam kekonyolan seperti itu. Ditipu. Saya kadang-kadang heran ya.
berita tipuan itu, ditipu, duitnya hilang, habis gitu kan kacau balau toh. Tuh kok gitu aja kok kacau ya. Lah kamu menipu dirimu sendiri tuh tidak bisa melihat kenyataan. Itu apa enggak hilang banyak-banyaknya tuh. Tapi Ibu Lani, Bu Susan, ini saya coba menempatkan diri buat pemirsa yang mungkin, wah aku nih seorang pencinta game ya. Saya pura-pura menempatkan diri. Saya tahu kok kalau saya masuk ke dunia tipu-tipu yang seperti yang teknologi tawarkan itu dengan kesadaran nih tipu-tipu. Habis itu saya keluar, saya akan tahu, oh yang tadi tuh tipu-tipu, ini yang realita. Ada kemungkinan nggak mereka menggunakan rasional itu untuk, oh nggak apa-apa nanti masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Nah, bisa. Lihat dampaknya apa? Nggak bisa. Itu kalau kita sudah ngeributnya kayak gitu, saya disuruh antri, ya nggak mau loh. Loh ya nggak mau. Karena apa? Terpola, sudah terpola. Gimana kalau saya antri, tanaman saya sudah harus saya masak itu 2 menit yang lalu sudah panen itu. Jadi sudah distraksinya loh terlalu banyak. Nggak bisa tuh. Saya disuruh Pak ngomong-ngomong gini, waduh game saya nanti gimana? Ya kan masih mending kalau nanam betulan Pak. Saya masih bisa mendelegasikan tugas. Ngegame itu malah nggak bisa didelegasikan. Mana bisa saya trust orang bisa main game kayak saya. Intinya kalau saya bertani beneran, kita pergi, kita bisa ngomong tetangga, tolong nanti disiram, tolong nanti ini. Nggak mungkin kalau ngegame Pak. Ngegame itu kita merasa hanya akulah yang bisa mengendalikan gameku. Itu menurut saya agak aneh ketika saya merasa saya bisa bebas. Enggak loh, karena saya terikat sekali dengan tanggung jawab saya menyelesaikan game. Dan dibalik itu kendali saya hilang kok. Iya. Tanpa main game saya nggak punya kendali. Jadi amnesia. Siapakah aku? Saya jadi ingat juga kalau kita tadi sepakat bahwa ini akan membentuk pola yang akan terbawa ke dalam dunia realita, pola pikir, pola hidup. Satu rekan mengatakan bahwa kemajuan teknologi hiburan, entertainment dengan hadirnya semacam video berbayar yang bisa kita tonton. Saya nggak usah sebut merek ya, pokoknya kita bayar sejumlah uang, kita bisa langganan, kemudian episode apapun film yang ada kita bisa tonton. Itu mengubah pola perilaku orang menjadi tidak sabar. Kalau ingat zaman dulu, saya itu nonton pakai video beta VHS itu kan harus ngerental. Oh kalau videonya lagi ngehits itu ngantri nih episode ke-5 lagi dipinjam itu tunggu dulu gitu ya. Masih ada daya tahan. Iya, harus nunggu. Kalau nonton TV serial Ultraman bersambung tunggu minggu depan. Jadi ada penantian, ada keinginan tapi tertunda dan kita bisa lakukan hal yang lain sambil menunggu. Tapi hari ini rekan saya bilang itu tidak dimiliki oleh generasi sekarang. Ditawarin langsung 1 season 12 episode. Langsung kita bisa selesaikan itu 12 episode. Harusnya 12 minggu. 12 minggu 12 jam. 12 jam. Itu mengubah banyak perilaku orang ketika mereka hadir di dalam society atau masyarakat. Jadinya nggak sabar. Ini kalau ibu berdua lihatnya. Tapi kalau saya itu pengalaman saya beda ya Pak. Ini nanti yang bisa menjelaskan Bu Lani. Kenapa pengalaman saya beda menghadapi tawaran yang sama. Bagi saya tawaran video yang 1 season itu bagi saya itu memerdekakan. Karena saya bisa nonton kapanpun. saja. Tidak. Jadi misalnya gini, kalau dulu ya ditayangkan setiap hari Kamis jam 7 malam. Itu malah saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena saya ini kalau saya terlewat. Tapi begitu saya punya 1 season, itu mau saya tonton 2 minggu lagi, bisa. Hari apa, saya itu malah merasa merdeka karena berarti yang ngeklik episode ini tuh saya gitu. Nah, itu yang saya rasakan, artinya saya tidak terdikte, justru ingin segera menyelesaikan. Justru saya merasa 1 season punya kendali. Ya, 1 season itu tuh yang mengendalikan saya. Kalau dulu seminggu sekali yang mengendalikan stasiun TV. Stasiun TV. Nah,
itu berarti kan saya berbeda, Pak. Nah, mungkin Bulani bisa menjelaskan kenapa ada orang yang bisa justru merasa merdeka ketika karena gitu. Bu Susan kenal agama. Itu. Sudah ngerti loba dosa moha. Jadi sebenarnya semakin kita bertumbuh dalam dhamma itu sesuatu yang jelas terlihat ya. Mungkin orang lain pun bisa lihat. Itu adalah kemampuan kita untuk melakukan apapun dengan kebijaksanaan, bukan ngawur gitu ya. Kalau dulu kan wah pokoknya wah, kita dengan kenal dhamma bahwa apa yang terjadi itu karma, tergantung aku adalah pemilik karmaku sendiri, tapi kemudian berikutnya aku adalah pewaris karmaku sendiri. Kelapok lah. Jadi kesadaran itu membawa, kalau menurut saya ya, membawa satu kebijaksanaan kedewasaan tuh. Orang dewasa kan lain sama anak-anak. Kalau anak kan aku mau itu sekarang. Kalau orang udah dewasa kan sudah mikir, ini kalau aku mau sekarang nanti rotiku hangus. Jadi nanti aja. Jadi kita time managementnya pun terlihat berbeda dibandingkan dengan orang yang loba dosa mohanya tuh I want it now, I want it more. Aku pengen yang lebih banyak dan harus sekarang. Nafsunya yang dikembangkan. Kalau Bu Susan kan sudah itu bermanfaat, tapi aku juga punya hal-hal lain yang bermanfaat juga. Ini bisa aku lakukan nanti. Yang ini urgent, important, penting dan urgen ini dulu. Jadi itu hubungannya dengan kebijaksanaan. Itu sebabnya yang sebenarnya mati dalam kehidupan sekarang adalah kebijaksanaan. Anak-anak sekarang, generasi sekarang nggak punya kebijaksanaan. Maunya instan dan nafsunya dikembangkan kayak orang gila. Mereka nggak bisa lagi mengendalikan karena sebenarnya mereka mendidik diri mereka sebagai budak. Budak apa? Budak nafsu. Mereka maunya jadi bos tuh, mengendalikan tuh, tapi mereka lupa satu faktor, bahwa yang mereka lakukan sebenarnya jauh dari apa yang mereka tuju. Katanya mau kendali, nyatanya enggak. Mereka pengen jadi bos, tapi mereka akhirnya menjadi budak. Budak apa? Nafsu. Dan itu yang saya kira amat sangat tidak punya tempat ya di sekarang ini. Pengendalian diri untuk kita jadi bos nafsu kita kayaknya jadi barang langka. Yang terjadi sekarang adalah aku mau nafsu yang digebiar terus, dan itu sebabnya jauh sekali dari kebahagiaan. Jadi beruntunglah kita yang sudah pernah mengalami video beta VHS, yang film serial ya. Jadi ketika dapat ini, kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Aku punya kendali terhadap ini, artinya aku bisa memilih mana yang akan aku lakukan dulu. Dan dengan kebijaksanaan yang tadi Bu Lani sampaikan, kita bisa milih nih. Ini bisa, karena aku bisa kendalikan, aku lakukan hal-hal yang dalam kendaliku yang dalam kategori urgent, important. Saya pikir menarik. Saya mau menyimpulkan kalau apa yang kita hadapi di hari ini sehubungan dengan teknologi itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengasah ketangguhan kalau kita gunakan dengan kebijaksanaan. Demikian ya Bu Lani. Ya, saya kira apa yang menjadi omong-omong pada episode kali ini bisa membuat kita semua sedikit memikirkan tentang what have I done? Aku sudah melakukan apa saja di dalam kehidupan ini. Mumpung ada satu kehidupan yang sangat subur sebagai manusia dan masih hidup dan kenal dhamma, mari kita ubah cara pandang kita yang bukan dhamma, kita pindahkan menjadi cara pandang dhamma, sehingga tidak percuma kita menyebut diri kita manu usa, manu pikiran, usa tinggi. Manusia adalah makhluk dengan pikiran yang luhur. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk bahagia. Semoga yang terbaik datang pada kita semua.